Pagi hari ini kita mau lagi dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yang luar biasa buat kita semua, yaitu ketulusan dalam pelayanan. Minggu yang lalu di ibadah umum 1, saya ada terima sebuah kutipan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita Bapak Rubin Adi Abraham, yang buat saya adalah hal yang perlu kita sama-sama meningkatkan kehidupan kerohanian kita. Kita mau beranjak, kita mau naik lagi di fase yang ini. Bukan apa yang kita inginkan daripada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita. Next. Kalimat ini membuat saya mengerti bahwa kita harus mulai naik level. Bukan apa yang kita inginkan dari Tuhan, tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita. Ini saya garis bawahi pernyataan ini dari Bapak Gembala Sidang kita Bapak Rubin Adi Abraham. Artinya kita selama ini jangan hanya minta dari Tuhan, tetapi apa yang kita mau berikan kepada Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan ketulusan. Saudara, ketulusan selalu berbicara tentang bagaimana saudara dan saya sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, murni, bersih, sukarela melayani Tuhan. Jadi arti makna dari sebuah ketulusan adalah kebersihan hati kita. Kejujuran kita dalam kita melayani Tuhan. Seringkali kita terjebak melayani bukan hanya berbicara tentang semua pelayan-pelayan Tuhan, baik pemusik, pemuji, penyembah, penari, multimedia, sound system, aster, kolektan dan sebagainya. Bukan hanya sebatas itu. Pelayanan tidak bisa dibatasi dengan itu. Saya sungguh bersyukur ketika saya mendapatkan tugas firman Tuhan dengan sebuah tema ini. Saya mulai mengintrospeksi diri saya. Apakah selama ini bahwa saya pribadi atau komisi pujian dan sebagainya melayani Tuhan dengan motivasi yang lain. Tetapi saya pengen arti kalimat ini membuat kita berubah cara kita hidup dalam kerohanian. Bukan apa yang kita inginkan lagi dari Tuhan, tetapi apa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Kesaksian tadi begitu baik untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Next. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melayani. Ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ciri orang pengikut Kristus adalah melayani, servis, melayani. Suami harus menjadi pelayan buat keluarganya dan istri harus menjadi pelayan buat keluarganya, anak dan sebagainya, dan semua kita harus menjadi seorang pelayan. Karena ciri tanda orang yang cinta Tuhan adalah melayani. Kalau orang dunia melihat kita bukan hanya sebatas kata-kata kita. Tapi adakah tanda ini dalam hidup saudara dan saya, yaitu melayani? Orang yang melayani tidak terpengaruh dengan kondisi. Pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang ketika kita tidak dihargai,
hati kita tidak pernah berubah dan tetap melayani dengan baik. Saya ulang, pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang ketika kita tidak dihargai, sikap hati kita tidak pernah berubah. Tetap melayani dengan hati dan sangat baik. Jadi kalau ada di antara kita ketika pelayanan kita tidak dihargai, sikap hidup kita berubah, hati kita mulai marah, artinya pelayanan kita tidak tulus. Karena pelayanan yang tulus adalah ketika semua orang tidak menghargai pelayanan kita, sikap hidup kita tidak pernah berubah. Tetap DNA-nya seperti Tuhan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Saudara, ketika saya dapat ayat ini, saya malu dengan diri saya sendiri. Kenapa? Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dia mau, saudara, bersusah-susah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ternyata dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani saudara dan saya. Kata Tuhan, next. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Tentu yang lebih besar adalah orang yang dilayani. Kata Tuhan, bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kata Tuhan, siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Tentu yang duduk makan. Tetapi kata Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka untuk melayani. Aku ada di tengah-tengah mereka yang duduk makan, melayani. Kalau Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, kalau Tuhan yang sang pemilik dunia ini, surga dan bumi ini, dia datang di tengah-tengah saudara, memberikan sebuah keteladanan contoh buat kita, yaitu melayani. Melayani. Bukan untuk dilayani, memang yang dilayani menurut ukuran manusia, mereka yang besar. Tetapi ukuran Tuhan yang besar itu adalah orang yang mau melayani. Dalam Efesus 6 ayat 5-7, hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Parameternya, ukurannya, standar saudara takut dan gentar, hormat kepada Tuhanmu di dunia ini, kepada bosmu, pimpinanmu, bukan karena engkau takut kepada Tuhan, tetapi karena saudara dan saya punya rasa takut yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya punya rasa takut yang benar dengan Kristus, saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang melayani, mendapatkan nilai excellent. Ayat yang ke-6, janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang dunia itu menyontek standar kita, orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita, kualitas pelayanan kita, hidup kita akan menjadi sebuah contoh standar orang-orang di dunia itu. Kenapa?
Karena orang yang takut sama Tuhan, yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan pun saudara bisa mengerjakan dengan excellent, dengan baik. Maka orang dunia akan melihat kita adalah orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi janganlah sampai terjadi hal ini, saudaraku, dalam Roma 16 ayat 8. Sebab orang-orang yang demikian, yang tidak melayani Kristus, orang-orang yang demikian di ayat yang ke-17 adalah orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Memberikan sebuah contoh-contoh pembangkangan, pengajaran-pengajaran sesat. Maka ayat 18, sebab orang-orang yang demikian yang tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ketika kita melayani Tuhan atau sebagainya, ada motivasi hanya untuk hal perut kita, untuk kehormatan kita, untuk kemasyhuran kita. Saya mau katakan kepada saudara, gereja ini adalah gereja yang buat saya luar biasa. Kenapa? Orang-orang yang melayani di tempat ini, baik dari yang kelihatan, misalnya pemusik, worship leader, singer, penari, paduan suara, itu kelihatan setiap minggu. Tetapi tahukah semua yang ada di pelaksanaan ibadah setiap minggunya ada multimedia yang di atas. Yang sebelum saudara hadir 6:30, 1 jam sebelumnya mereka harus sudah hadir. Pemusik yang sebelum jemaat hadir mereka sudah harus mempersiapkan alat-alat musik mereka. Demikian juga worship leader, singer, multimedia. Saudara, semua mereka melayani bukan karena upah. Bukan karena perut, tetapi karena ketulusan mereka melayani Tuhan. Saya dikelilingi oleh orang-orang, semua pelayan-pelayan Tuhan, yang dengan ketulusan, sukarela mereka melayani Tuhan. Tanpa saudara sadari, ada yang mengabsen saudara. Di belakang ada Tante Litan, Tante Julius, Tante Perak dan sebagainya. Mereka mengabsen saudara, tidak kelihatan. Tetapi kerasanya adalah ketika saudara tidak datang beribadah berminggu-minggu. Saudara terdeteksi, terpantau, terscanning. Saudara sudah 2 minggu loh nggak ibadah. Nanti ada pamarga dan sebagainya yang akan berkunjung kepada saudara. Takutnya saudara sakit. Dan sebagainya. Semua mereka hadir sebelum kita hadir. Dan termasuk para pendoa. Kapan-kapan saudara tidak sadari ada orang-orang yang berdoa di bawah kita. Yang sedang mendoakan kita. Untuk apa? Supaya ketika saudara dan saya ada di dalam ibadah, saudara mendapatkan sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan. Dengan doa-doa mereka ketika kita mengalami gundah gulana atau sakit atau dan sebagainya. Tuhan bisa menjamah saudara. Ada orang-orang yang sedang berdoa buat saudara. Apakah mereka mendapatkan upah untuk perut mereka? Tidak. Tapi mereka datang dengan suka. Setiap minggu saudara. Apakah saudara sadar semua elemen dan komposisi yang ada dalam gereja ini, ruangan ini, ada media, ada listrik dan sebagainya, ada lighting dan semua. Apakah berjalan dengan otomatis tanpa ada orang yang mengoperasionalkan atau memeliharanya? Pernahkah saudara menyadari bahwa speaker dan sound system yang ada itu adalah orang-orang yang memelihara? Saudara tahu ada Yohanes Kurniawan di sana yang badannya besar. Dengan sukarela dia melayani. Orang sedang sibuk bekerja, dia bisa setengah hari dalam gereja ini merawat semua alat-alat sound system. Menata dengan baik. Apakah mereka diupah? Enggak. Mereka datang dengan sukarela. Kalaupun gereja memberi
hanya persembahan kasih saja. Angkanya tidaklah terlalu besar. Hanyalah cukup untuk transportasi. Saudara mungkin melihat ada pemain musik dan sebagainya dapat persembahan kasih. Tapi saya pernah terkaget-kaget begini saudara. Dengan beberapa orang pelayan-pelayan Tuhan. Dia bawa kepada saya sebuah kresek hitam. Dia datang sama saya, Pian tolong ini persembahan selama beberapa tahun atau 1 tahun saya kumpulkan, saya tidak pernah buka amplop persembahan kasih dari gereja, saya kembalikan lagi kepada gereja. Terus banyak sudah. Dan saya alihkan lagi ke cilitan. Ci ada dari pelayan Tuhan, dia kumpulkan beberapa bulan, beberapa tahun, dan ini sudah diserahkan lagi. Saya puas dengan gereja ini, kenapa? Karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang demikian. Yang meluruskan ketulusan dalam sebuah pelayanan. Pelayanan yang tulus, ini dimulai dari cinta. Pelayanan yang tulus dimulai dari cinta. Bukan dari kesenangan kita. Tetapi karena kita cinta sama Tuhan. Kalau saudara cinta sama Tuhan, seberat apapun standar gereja atau aturan gereja, kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan mengabaikan itu. Dan kau akan terus melayani Tuhan. Kenapa sih Tuhan yang begitu penuh dengan kemuliaan, warisannya juga banyak kemuliaan dan kemegahannya, tetapi dia mau datang melayani? Ternyata karena cinta Tuhan kepada kita. Saya tampilkan beberapa slide yang tidak terlalu banyak, saudara. Ada Om Julius, dan sebelahnya siapa saudaraku? Bapak Alex Susanto. Bapak Alex Susanto. Saya mau saksikan sebelum saya membaca beberapa ayat. Saya mengenal beliau adalah pribadi yang, buat saya adalah pribadi yang teguh. Karakternya luar biasa. Buat saya adalah seorang laki-laki keras. Tetapi kalau sudah di rumah Tuhan, dia begitu cinta Tuhan. Saya ingat saudaraku ketika geraha sedang dibangun, direnovasi. Ternyata ketika saya dengar dari Peter, anaknya, ternyata kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Ternyata dia sedang sakit. Namun dia tidak rasakan sakit itu. Dia terus dari titik mulai membangun sampai selesai. Dia tidak pernah berhenti memperhatikan rumah Tuhan. Dan semangatnya luar biasa. Cinta kepada Tuhan itu menggugurkan rasa sakit dalam tubuhnya. Menghilangkan dan melupakan yang sakit yang dia sedang derita. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada rumah Tuhan itu menghanguskan tubuh, jiwanya, hatinya, karena cinta. 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati. Dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Maka aku pun mempersembahkan
Semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saya mendengar kesaksian ketika saya tanya, ketika kok ayah mulai sakit, tapi pembangunan gereja harus terus berjalan. Saya tanya, papa kamu gimana? Apalagi tidak baik kok, lagi tidak boleh banyak gerak. Saya bilang, kenapa sakit dia terus kontrol, lihat pembangunan. Karena sudah ada beberapa orang yang mulai memperhatikan pembangunan. Bahkan Peter berkata begini kalau tidak salah. Berkata begini, papa pernah jatuh ketika pulang dari gereja lihat bangunan. Di tengah jalan dia jatuh pakai motor. Karena keseimbangannya sudah tidak baik. Karena keseimbangannya sudah tidak baik. Beberapa kali dia jatuh. Saya pernah terbilang, kok ayo sudah ada saya yang juga lihat bangunan. Tetapi kok ayo tidak pernah diam. Dia terus. Sampai pada selesai penghabisan geraha, keadaannya pun tidak baik-baik saja. Tetapi karena cinta sama Tuhan. Dia abaikan sakit itu. Dia lupakan kelemahan tubuhnya. Tetapi cinta sama Tuhan. Itu menggelorakan hidupnya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan setelah selesai semua, dia berangkat dengan penuh keberkatan daripada Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati kita, maka motivasi saudara dan saya akan teruji, terlihat. Saudara akan mengabaikan apapun yang menurut saudara harus dipertahankan. Tetapi saudara akan terus menggelorakan cinta itu pada Tuhan. Poin yang pertama saudara. Next lagi. Ini adalah foto di mana sedang mencor saudaraku di sebelah. Tapi saudara perhatikan, fokuslah kepada Bapak Alex Susanto untuk saat ini. Dia tidak baik tulis itu. Yang luar biasa yang saya tidak pernah lupa adalah Om Julius dalam kondisi lutut yang tidak bisa naik ke atas, tapi Om mau naik ke atas. Dibopong oleh beberapa orang untuk naik ke atas. Lantai 2, untuk melihat pengecoran dia akan dilaksanakan. Dan semua yang terlibat dalam pembangunan, semua. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, bahan-bahan material dan semua, mensupport semua. Karena semua cinta Tuhan. Semua cinta Tuhan. Dan kenapa membuat saya sangat suka? Karena gereja ini dikuasai oleh orang-orang yang tulus melayani Tuhan. Tulus melayani. Jadi ciri orang yang tulus dalam pelayanan adalah karena cinta. Orang yang cinta Tuhan, dia akan mengabaikan apa yang menjadi persoalan dirinya. Dia tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang membuat kita tidak pernah berjalan dalam pelayanan. Akan selalu support dan selalu mendukung. Cinta. Oleh karena itu saudaraku, tumbuhkan lagi cinta saudara sama Tuhan. Karena ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah melayani. Dimanapun saudara berada, di pekerjaankah, di sekolahkah, di rumah tanggakah, semua harus punya ciri melayani. Melayani. Memang yang duduk makan lebih besar. Tetapi kata Tuhan, aku ada di tengah-tengah engkau untuk melayani. Cinta.
mengabaikan semua yang menjadi kelemahan tubuh kita. Cinta membuat kita terus bergelora dengan Tuhan. Next. Yang kedua adalah pelayanan tulus dimulai dari motivasi, keinginan menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya cinta saja. Tetapi bagaimana punya keinginan hati kita, motivasi kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara sudah tidak asing yang tidak kenal dengan Bapak Yakub Kepas. Buat saya beliau adalah orang yang memotivasi saya secara pribadi untuk melayani Tuhan dengan tulus. Kenapa? Ketika saya pindah ke kota Tasikmalaya, Om Pencong inilah yang pertama-tama datang kepada saya untuk melayani Tuhan di gereja ini. Kesederhanaan beliau itu buat saya adalah harta yang tidak pernah terlupakan. Kesederhanaan. Dari mulut beliau berkata, saya ini tidak begitu banyak keahlian. Tetapi keinginan menyenangkan hati Tuhan itu yang menguasai hidupnya. Sehingga saya melihat apa yang dilakukan Om Pencong selagi hidup, saya rasa tidak ada satu pun di tempat ini yang sanggup dilakukan oleh kita yang dikerjakan oleh Om Pencong. Setiap minggu saya dengar, saudaraku, Om Pencong sudah keluar dari jam 4 pagi. Berjalan menjemput tante, om. Setiap minggu berpuluh-puluh tahun. Kebaktian 1, 2, 3 selalu standby. Standby. Hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Puluhan tahun. Kalau saya merenung apa yang dikerjakan Om Pencong, saya rasa saya nggak sanggup, saudara. Kebaktian 1 ada, kebaktian 2 ada, kebaktian 3 ada. Bertahun-tahun dilakukan. Kalau saya ikuti sekarang, saya nggak sanggup. Nggak sanggup. Tetapi keinginan menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang dia punya, itu dia berikan sama Tuhan. Ketika ada doa pagi, setiap pagi Selasa sampai Selasa dan Sabtu. Mulai dari jam 5 pagi. Kita jam 5 kurang sudah harus hadir. Dan saya adalah orang yang selalu melihat Om Pencong selalu berjalan kaki dan ketemu di Jalan Pemuda. Saya dan istri naik beca. Tapi Om Pencong jalan kaki, saudara. Dengan jaket khususnya warna krem. Setiap pagi kalau ada doa pagi. Saya salut, saudaraku. Hujan pun dia datang. Dan itu dilakukan karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Volunteer, saudara. Volunteer adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan sukarela. Dengan sukarela. Volunteer. Ini bahasa anak muda, anak-anak sekarang. Kalau bahasa gampangnya adalah orang yang dengan sukarela melakukan pelayanan. Tanpa pengen mendapatkan upah dari semua.
Mazmur 116 inilah. Maka bagaimana kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Karena terlalu besar apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Siapa sih di sini yang bisa membalas kebaikan Tuhan? Saya tahu saudara tidak bisa angkat tangan. Karena saudara dan saya tahu tidak ada satupun yang hadir di tempat ini yang sanggup bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Selain kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saya di awal dia bilang, saya suka dengan gereja ini karena banyaknya volunteer di dalam pelayanan. Betul saudara. Kamera mereka sudah siap. Mungkin bertanya, apa fungsi kamera? Mau saya jelaskan sedikit saja. Fungsi kamera di sini ketika online saat ini, mereka yang sedang membuat ibadah online itu tidak monoton. Tapi seringkali kita mengabaikan itu. Semua yang ada di tempat ini, yang melayani. Tidak ada yang istimewa. Semua penting, saudara. Semua penting. Mazmur ini pun menjadi dasar buat saya bahwa menyenangkan hati Tuhan itu untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Roma 16 ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Kalau saudara baca nanti kitab Roma, itu adalah salam, tulisan Paulus kepada orang-orang di Roma. Dan Paulus ingat dengan beberapa orang, khususnya di sini ayat 12, Trifena, Trifosa, dan Persis, dan selanjutnya. Itu ada di benaknya Paulus. Sehingga dia bikin surat. Dia terkesan dengan jemaat ini, pribadi ini, yaitu Trifena, Trifosa, Persis, dan seterusnya. Terkesannya apa? Dia bekerja membanting tulang dalam pelayanan. Berapa ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan Trifena dan Trifosa dan Persis dan seterusnya? Enggak banyak saudara. Hanya satu ayat ini. Tetapi di satu ayat ini menggambarkan sebuah pribadi bagaimana Trifena, Trifosa dan lainnya, Persis dan sebagainya adalah orang-orang yang bekerja di pelayanan dengan sukarela, bahkan dengan bekerja membanting tulang. Istilahnya bercerilalah dengan Tuhan. Saya berdoa buat semua sidang jemaat Tuhan di Tentara Pelajar tempat ini dan semua kita yang ada, yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di atas dan di bawah. Pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan dengan ketulusan, dengan cinta, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya undang pemusik. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah cerita. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 11. Saya kasih gambaran singkat cerita tentang seorang perempuan kaya di Sunem. Keluarga kaya di Sunem ini selalu dikunjungi oleh Nabi Elisa. Dan kata perempuan Sunem ini tahu bahwa yang selalu datang kepadanya adalah seorang nabi. Maka dia berkata kepada suaminya, hendaknya lah kita buatkan dia satu ruangan, kamar. Supaya ketika dia datang ke rumah kita bisa dia benar tidur baik, beristirahat dengan baik. Disediakan meja dan sebagainya. Seorang keluarga kaya di Sunem tahu
setiap nabi ini datang, dia tahu mulai saat itu dia menyediakan kamar. Menaruhnya di sana sebuah meja untuk beristirahat. Mungkin ada beberapa banyak di antara kita, saya tidak mahir dengan karunia-karunia yang ada dalam gereja. Tetapi mungkin saudara diberikan keberkatan oleh Tuhan banyak. Dan saudara bisa melakukan seperti perempuan Sunem. Perempuan di Sunem maksud saya. Dia menyediakan kamar untuk nabi. Dia menyediakan tempat istirahat para nabi. Dan terlalu banyak cara untuk kita melayani Tuhan. Terlalu banyak cara. Dan saya berharap ciri Kristus ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Bisa lambaikan tangan saudara. Betapa cintamu dengan Tuhan menyenangkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan.